Dalam kita membaca Al-Quran harus tepat membacaannya, hukum-hukum bacaannya. Nah, kita sederhana saja. Sekarang kita belajar tentang tajwidnya yang pertama, karena kebanyakan dari kita ini hanya membaca tanpa memperhatikan hukum bacaannya kan. Tajwid ini apa sih sebenarnya gitu kan? Jawwada yujawwidu tajwidan. Kita membacanya apakah kita baca pada metode tahqiq, metode tadwir ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bertemu dengan saya Ozi Doker di channel saya pribadi. Pada sore hari ini mumpung saya ketemu dengan kawan yang memang sudah, kalau dibilang dalam istilah pergaulan saya ini, kawan yang sudah hijrah. Karena saya ya beginilah. Tapi saya harus belajar karena kemauan saya untuk belajar, mau tahu, kepo itu harus, apalagi ini salah satu keilmuan yang harus kita miliki, yaitu keilmuan dalam agama. Saya ini mau memperdalam agama. Dalam konten episode pertama ini adalah konten Londo Ngaji. Oke. Ingat, ini adalah episode pertama tentang konten belajar mengaji. Di dalam konten ini saya Londo Ngaji akan belajar mengaji berbagai hal, mulai dari yang kecil sederhana sampai yang mungkin rumit-rumit. Nanti saya akan bertanya kepada beberapa orang. Yang pertama adalah, mumpung saya bertemu dengan kawan saya, yaitu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Maulana Al-Banser yang akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tajwid kepada teman saya ini yang ingin belajar tentang ilmu tajwid tersebut. Karena kita tahu ini ilmu untuk membaca Al-Quran. Ilmu membaca Al-Quran biar tepat dalam murotalnya kan, dalam kita membaca Al-Quran harus tepat membacaannya, hukum-hukum bacaannya. Nah, kita sederhana saja. Sekarang kita belajar tentang tajwidnya yang pertama, karena kebanyakan dari kita ini hanya membaca tanpa memperhatikan hukum bacaannya kan. Jadinya kawan-kawan, sohib yang dimanapun berada, sekarang kita belajar tentang tajwid. Yang pertama saya ingin tanyakan, kita langsung saja bertanya, itu tajwid itu apa sih sebenarnya? Insyaallah, sebelum itu marilah kita membaca doa pembuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beriman. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit secara mendalam tentang ilmu tajwid yang saya pahami menurut secara ilmu syariat yang akan kita bahas kali ini. Baik, pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan. Oke, kembali saya ulang ya pertanyaan, karena kita sudah ada. Pertanyaan pertama saya sih untuk mengawali kita bertanya ini adalah, tajwid ini apa sih sebenarnya gitu kan? Secara arti kata itu tajwid itu apa sih? Gitu. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari teman saya ini yang ingin mendalami ilmu tajwid. Mungkin ada sedikit suara ting 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 karena kita sini sambil duduk di depan rumah saja nih. Ngomong-ngomong secara santai saja, yang jangan terlalu paku, jangan terlalu kaku ataupun jangan terlalu tegang.
Tajwid secara bahasa dari kata bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwidan. Sudah dengar para pemirsa, secara bahasa jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membuat sesuatu menjadi bagus. Bisa dipahami? Itu menurut secara bahasa. Adapun menurut secara istilah, ini berbagai macam ulama yang menafsirkan ilmu tajwid. Namun kita ambil dari berbagai pengertian-pengertian secara umum maupun cara ulama yang sering kita kenal maupun cara istilah-istilah yang sering kita pahami. Dalam ilmu qiraah yang kita pelajari, ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya. Bisa dipahami? Dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Itu menurut ilmu qiraah. Yang pertama. Dan yang kedua, menurut sebagian ulama lain, yang tajwid itu didefinisikan ialah mengucapkan huruf Al-Quran secara tertib. Tertib berarti secara sempurna, yang sesuai dengan makrot serta bunyi yang sesuai aslinya, serta melemburkan bacaan yang dimana bacaan itu tidak berlebihan ataupun ditambah-tambahkan. Dan adapun menurut pengertian umum yang ketiga ialah menyampaikan secara sempurna dari tiap-tiap bacaan Al-Quran. Jadi yang pertama secara ilmu qiraah, yang kedua secara menurut ulama, yang ketiga secara umum. Itu istilah tajwid. Saya ini kan tadi dari ketiga pengertian itu saya menangkap garis besar, yaitu bahwa tajwid ini adalah cara membaca huruf hijaiyah, huruf Arab ini yang sesuai dengan sumber atau asalnya. Sumber dan asalnya ini kita berpatokan dari bacaan siapa? Apakah kan ada bahasa Arab, ini bahasa Arab Saudi, Oman, Kuwait, Mesir. Nah, ini dipatok kemana kita nanya? Kemana tajwidnya? Insyaallah. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam pelajari ilmu tajwid, meski kita harus punya patokan. Meski kita harus punya patokan untuk mempelajari ilmu tajwid ini. Mengapa? Karena ilmu tajwid ini yang tadi sudah saya jelaskan tentang istilahnya, bahasanya, kita bisa tangkap wajib untuk mempelajari ilmu tajwid ini sesuai dengan patokan Al-Quran dan hadis yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Khulafaur Rasyidin Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada zaman Utsman bin Affan, yang dimana Al-Quran zaman dahulu tidak ada harokatnya. Jadi patokan kita ini kepada para tabi'ut, sahabat yang Al-Quran itu sudah ada sejak zaman dahulu, yang dimana tajwid ini kita mengambil patokannya dari generasi salaf umat dahulu yang sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan hadis. Namun sayang sekali pada zaman sekarang ini ilmu tajwid sudah banyak diotak-atik ataupun sudah banyak diedit, dan berbagai macam kitab-kitab tajwid sudah ada di Indonesia maupun di dunia yang kita temukan. Ini di depan kita ada tajwid lengkap Imam Asy-Syafi'i yang sangat bagus sekali, dan kitab ini merujuk pada suatu ilmu yang terpenting yang harus setiap umat muslim tahu. Karena tanpa memahami ilmu ini, kita pasti kesulitan melakukan kesalahan dalam membaca kitab Allah Al-Quran. Yang dimana kitab ini berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, seperti kitab-kitab para ulama zaman dahulu, yang seperti contohnya Hadiyatul Tilawah dan lain sebagainya, yang sudah familiar sekali kita temukan di maktabah-maktabah di sini
maupun di perpustakaan-perpustakaan Arab. Oke. Kita durasi ya. Tetap kita durasi juga, walaupun kita ngomong panjang lebar nanti kepanjangan juga, kita menghemat juga biar tidak terlalu banyak waktunya untuk panjang. Nah, kita langsung ke intinya sekarang. Kalau dalam tajwid itu yang sepengetahuan saya itu kan, itu ada beberapa hukum yang pada umumnya yang sering kita tahu adalah nun mati tanwin. Nah, bertemu dengan ini ada terbagi dalam beberapa hukum bacaan. Terus ada mim mati dengan tanwin, mim mati, terus ada tasdid. Nah, saya mau bertanya sekarang untuk episode pertama ini tentang belajar tajwid ini dari Londo Ngaji, ingin mengetahui kalau nun mati tanwin itu bagaimana, kan yang saya tahu ini nun mati tanwin. Nah, di sana itu hukum-hukum bacaan yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin ini apa ya? Ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus yang sering kita dengar di manapun kita berada mengenai hukum nun tanwin, nun atau tanwin yang bersama saudaranya. Itu menurut bahasa saya, nun dan saudaranya, yaitu ada beberapa macam yang perlu kita ketahui. Ada idgham bi gunnah, nun dan tanwin bertemu dengan huruf yanmu atau kita sebut ya, nun, mim, waw, atau bisa disingkat yanmu. Itu dihukumi dengan idgham bi gunnah. Adapun nun dan tanwin ataupun nun dan saudaranya bertemu dengan huruf lam dan ro, la ro, itu dihukumi dengan idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Dan ada banyak sekali, ada nun dan tanwin bertemu dengan huruf ba atau mim, itu kita hukumi dengan hukum iqlab. Dan ada juga nun dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah, alif, hamzah, ha, ain, ha, ro, kho, itu disebut dengan izhar halqi. Dan adapun ilmu tajwid yang lain yang dinamakan dengan ikhfa syafawi yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, kita ngambil contoh saja, mencontohkan. Untuk mencontohkan bacaan izhar halqi bagaimana? Mungkin pemirsa yang ada di rumah maupun di mana berada, izhar halqi bisa contoh pada ayat ke-7, yaitu pada kata an'amta, An'am pada kata dengan an, hamzah ya. pada kata an, alif bertemu dengan nun sukun. Di mana di sini hukumnya izhar halqi, alif bertemu dengan nun sukun. An'amta pada kata an. An'am. Kalau amta itu izhar syafawi. Sedangkan izhar halqi an'amta. Kalau yang lain misalnya iklab, mungkin tidak hanya di Al-Fatihah, kita ambil di contoh-contoh yang lain misalnya. Hukum banyak mim ba'du, apakah itu termasukkah iklab? Mim ba'du. Nun mati bertemu dengan ba. Ya. Nun sukun. Mim ba'di ya. Bisa. Tapi dibaca berapa harakah itu? Itu sebenarnya gunnah ini tergantung dengan seberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan seberapa lama kita membaca dengungnya, dan pendapat kedua ada yang mengatakan dengung itu tergantung 2 atau 3 harokat. Namun tiap dengung itu mempunyai dalil masing-masing. Yang sering kita pahami atau secara umum yang sering kita tahu yaitu 2 atau 3 harokat. An'amta ataupun salah maksud tadi apa?
Oh, Mim ba'du. min ba'di. Min ba'di. Bisa juga kita 2 atau 3 harokat, ataupun bisa kurang dari itu, tergantung penyesuaian kita membacanya di apakah kita baca pada metode tahqiq, metode tadwir ataupun metode hadar. Ya, seperti itu. Terus kalau misalnya hukum bacaan idgham bigunnah, contohnya lah. Karena kita kalau di Al-Fatihah kita jadikan sumber rujukan contoh untuk saat ini kan agak sulit untuk kita menemukan hukum-hukum bacaannya ini. Ya. Nah, kita cari di contoh yang lain, apakah misalnya idgham bigunnah itu macam bagaimana gitu, macam bagaimana? Ya, para pemirsa mungkin yang ada di rumah yang sedang menonton bisa mengambil mushaf, bisa lihat surat Al-Kafirun yang sering kita dengar sedang saat kita sholat maupun di mana kita berada. Perhatikan pada surat Al-Kafirun, kita akan melihat tentang idgham bi gunnah, di mana di situ pada ayat wala ana 'abidum ma 'abadtum, ada kata 'abidum yang mana dengung ini dari hidung. 'Abidum Di sana nun bertemu dengan domahtain, nun dan saudaranya bertemu dengan mim yang tasydid. Mim, jadi idgham bigunnah ya. Ya. Mim ba'du. Tadi yanmu ya, yanmu idgham bigunnah, nun sukun tanwin ya dengan saudaranya bertemu dengan 4 huruf ya, yanmu, ya, mim, nun, waw, yanmu. Itu disebut idgham bigunnah yang dibaca dengan secara gunnah 2 harokah atau 3 harokah, yang secara dalil umumnya adalah 2 harokah dan 3 harokah yang kita sudah jelaskan tadi di sebelumnya. Jadinya bacaannya itu misalnya tadi mim ba'du mim ba'du. Apa tadi yang sekarang terakhir idgham bigunnah? Oh, abidum ma. Abidum ma. Itu salah satunya. Kalau dia bertemu dengan mim, kalau bertemu dengan ya kan yanmu kan. Ya, perhatikan pada surat Al-Zalzalah. Perhatikan pada surat Al-Zalzalah pada ayat terakhir. Ayat terakhir pada saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may seperti itu. Ada nun bertemu dengan ya, jadinya dia macam hilang ya nunnya itu. Wa may langsung ke ya. Ya, Wa may secara meleburkan. Langsung dileburkan, itu disamarkan jadinya ya itu yang agak menonjol gitu. Wa may ya'mal. Ya'mal jadinya wa may nun itu disamarkan. Oke, kalau ya sudah ketemu, mim sudah ketemu, yanmu. Nun bertemu dengan nun jadinya. Apakah semana contohnya? Kalau saya tahu nih ada beberapa yang paling sering kita dengar, inna a'taina kal kausar. Apakah itu termasuk kan? Inna itu termasuk karena alif bertemu dengan nun yang bertasydid, jadi suaranya didengungkan. Dengungnya itu dari hidung. Jadi coba kita rasakan. Dengungnya itu dari hidung. Ya, terus inna, yanmu, ya, mim, nun, waw, hamzah. Ya, nun, Mim, waw ya. Nah, belum. Waw, belum waw. Contohnya waw. Ya, pemirsa yang ada di rumah maupun adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, perhatikan pada surat Al-Masad ataupun kita sebut pada umumnya Al-Lahab. Perhatikan pada ayat 1, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Pada kata itu. Habing ya. Jadi cara bacanya itu habing
kita rasakan dengungnya habiung. Bergetar di hidungnya. Ya, Habiung. Habiung. Jadinya dia ini agak rata-rata pembacaannya untuk hukum bacaannya idgham biguna itu dia agak mendengung di hidung. Dari mulai mim apa namanya tadi yanmu mim mim nun mati dengan bertemu dengan ma mim dia mendukung, pokoknya dia agak ada bergetar di hidung karena dia larinya di hidung bacaannya, dan nunnya itu disamarkan, nun sukun atau tanwinnya itu disamarkan langsung ke huruf yang pertemuannya setelahnya tuh. Itu intinya dari idgham biguna. Nah, kalau dia izhar halqi ini secara umum bagaimana cara pembacaannya yang benar? Oh iya, ya, perhatikan pemirsa, pada surat Al-Ikhlas pada ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kata kufuwan ahad, kufuwan, mana waw ini fathatain bertemu dengan alif setelahnya, akan dibaca izhar halqi. Ketemu kufuan, jadinya dia berhenti gitu ya bacanya. Kufuan. Nah, dia di mana saya tambahkan dulu. Di dalam Al-Quran ini kita bacanya itu mengalir santai, tenang, kecuali pada huruf huruf ini, pada huruf hamzah. Jadi tanpa kita dalam Al-Quran itu bacanya mengalir. Pada huruf hamzah itu ada sedikit detik berhenti. Selain huruf hamzah itu bacanya mengalir. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ada sedikit desis kufuwan, sisa dari fathatain. Kufuwan ahad, karena sisa dari fathatain itu. Jadinya enggak kita mentokkan dulu kan. Misalnya kalau yang saya dulu kufuwan ahad. Jadi bacanya jadinya kufuwan ahad. Ada sedikit angin dikit lah, menyisakan dikit terus. Nah, gitu ya. Pada fathatainnya. Kufuwan ahad. Jadi bukan berhenti, bukan kufuwan ahad, itu khoto atau salah. Jadi yang benar itu bacanya mengalir, kecuali di situ ada huruf hamzah yang kita harus berhenti. Kita huruf-huruf hijaiyah yang kita sekarang ini, biar kita bisa cari sendirilah nanti referensinya gitu kan. Saya bisa mencari sendiri referensinya. Yang penting saya tahu ini non sukun tanwin bersaudara ini bertemu dengan huruf apa saja, huruf hijaiyah apa saja yang bisa kita bilang bahwa itu adalah hukum bacaan izhar halqi. Ya, baik sekali, pertanyaan sangat bagus sekali. Mungkin buat pemirsa perhatikan huruf yang bertemu dengan ayat yang bertemu dengan hukum izhar halqi. Yang pertama, ayat yang bertemu dengan pada huruf hamzah. Huruf yang bertemu izhar halqi pada kata hamzah. Hasidin ida, di mana di situ dal yang kasronain bertemu dengan alif. Sama harokat kasro. Terus hasidin ida. Kalau misalnya ini kan ada hukum bacanya, kita bisa saya pribadi sudah bisa menggambarkan cara membacanya. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang lain yang kalau ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah, berapa huruf hijaiyah sih harus kita ketemu nun sukun tanwin bersaudara bertemu dengan huruf hijaiyah apa saja untuk menyebutnya izhar halqi? Jadi ada 6 huruf. 6 huruf. Itu disebut dengan izhar halqi. Yang pertama hamzah. Yang kedua ha. Dan yang ketiga ain. Keempat ha. Yang kelima ghain. Dan yang keenam kha. Oke. Ini ada 6 huruf yang tadi sudah kita bahas. Mungkin bisa dicatat itu nanti hurufnya, bisa diulangi lagi dari hamzah, ha, kha, ain, ha, ghain, kha. Nah,
Ini ada 6 huruf yang kalau ketemu dengan nun sukun dan tanwin atau saudaranya itu dibaca seperti tadi, contohnya adalah Ada kata salamun hiya. salamun. Di sana nun bertemu dengan ha. Ya. Ya. Bertemu dengan, tapi tidak dibaca dengan langsung berhenti total gitu. Salamun. Enggak dibaca gitu, tapi salamun hiya ada agak flat lah gitu kan pembacaannya. Nah, jadinya untuk sore hari ini mungkin biar tidak terlalu panjang, nanti kita lanjutkan lagi selanjutnya belajar kita bersama. Londo Ngaji akan tetap belajar lagi. Untuk sementara sore hari ini kita sudah mendapatkan beberapa pencerahan bagaimana membaca Al-Quran dengan hukum bacaan, yaitu nun sukun dan tanwin. Yang di sana kesimpulannya adalah beberapa hukum bacanya itu izhar halqi, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ya. Nanti di sana ada beberapa huruf hijaiyah yang tadi kita sudah sebutkan. Cara membacanya pun ada yang kayak kita bahas tadi. Jadinya insya Allah untuk kedepannya nanti kita akan membahas bagaimana mim sukun dan mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, apa hukum bacaannya. Terus mat itu berbagai jenis, banyak jenisnya. Terus selain mat itu ada beberapa hukum bacaannya, ada kolkolah. Kolkolah itu kalau tidak salah ada kolkolah sugro dan kubro disebutnya. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Untuk episode pertama ini, episode Londo Ngaji, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung konten ini lebih lebih kreatif, lebih asik, dan lebih. Terima kasih kepada kawan saya. Ya, untuk itu saya ucapkan dulu jazakumullahu khairan, barakallahu fikum buat yang menonton dan menyaksikan dari yang secara live maupun secara online yang ada di sini maupun ada di rumah. Untuk itu, mari kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.